Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel 1001 Kisah Islami. Untuk kisah kali ini akan diceritakan sebuah kisah yang berjudul Perjalanan Spiritual Syekh Siti Jenar. Dan sebelum kita lanjut ke kisahnya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke kisahnya. Syekh Siti Jenar adalah nama yang menggema dalam sejarah spiritual Indonesia, khususnya di tanah Jawa. Beliau juga dikenal dengan sebutan Syekh Lemah Abang. Syekh Siti Jenar adalah seorang tokoh sufi yang hidup pada rentang waktu sekitar tahun 1400 hingga 1600 Masehi. Masa kecil Syekh Siti Jenar dipenuhi dengan pengetahuan agama yang mendalam dalam lingkungan pesantren. Beliau menghabiskan waktu untuk mempelajari dan memahami Al-Quran. Dedikasi dan ketekunannya dalam mempelajari kitab suci tersebut begitu besar, sehingga pada usia yang masih sangat muda, yaitu 8 tahun, Syekh Siti Jenar telah mampu menghafal Al-Quran. Namun, perjalanan spiritual Syekh Siti Jenar tidak berhenti di situ. Sejak dini beliau telah menunjukkan ketertarikannya yang kuat terhadap ilmu kemakrifatan atau tasawuf. Ketertarikan inilah yang kemudian membawa Syekh Siti Jenar pada perjalanan spiritual yang panjang dan mendalam. Sebuah perjalanan yang akan membentuknya menjadi salah satu tokoh sufi yang berpengaruh di tanah Jawa. Setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya di pesantren, Syekh Siti Jenar mulai perjalanan baru dalam hidupnya. Pada tahun 1446 Masehi, beliau meninggalkan pesantren dan memutuskan untuk memusatkan perhatiannya pada ilmu kemakrifatan, sebuah cabang ilmu yang berfokus pada pemahaman spiritual dan mistis tentang Tuhan dan alam semesta. Perjalanan inilah yang membawanya ke pesantren Amparanat di Cirebon, sebuah tempat yang dikenal sebagai pusat ilmu kemakrifatan. Di sana, Syekh Siti Jenar belajar dari para ulama dan sufi terkemuka, menyerap pengetahuan dan hikmah mereka, serta mengasah pemahamannya tentang Tuhan dan hakikat kehidupan. Namun belajar di pesantren bukanlah akhir dari pencarian ilmu Syekh Siti Jenar. Sebaliknya, itu adalah awal dari perjalanan spiritualnya yang sebenarnya. Dengan pengetahuan yang diperolehnya di pesantren, Syekh Siti Jenar mulai melihat dunia dengan cara yang berbeda. Ia mulai memahami bahwa Tuhan dan alam semesta tidak terpisahkan dan bahwa semua makhluk adalah bagian dari kesatuan yang sama. Pemahaman ini membuka mata Syekh Siti Jenar terhadap kebenaran yang lebih universal, sebuah kebenaran yang melampaui batas-batas agama dan tradisi. Di pesantren Amparanat, Syekh Siti Jenar juga belajar tentang pemikiran dari seorang petapa Hindu bernama Samsitrawata. Dari beliau, Syekh Siti Jenar mempelajari banyak hal tentang filosofi dan mistisisme Hindu yang kemudian membentuk dasar ajarannya sendiri. Perjalanan spiritual Syekh Siti Jenar adalah perjalanan yang penuh tantangan dan rintangan, tapi beliau tidak pernah menyerah. Dengan tekad yang kuat dan kepercayaan yang teguh pada Tuhan, Syekh Siti Jenar terus berjalan di jalan spiritualnya, mencari kebenaran dan pemahaman yang lebih dalam. Perjalanan ini membawa Syekh Siti Jenar pada pemahaman bahwa Tuhan dan alam semesta adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
Ini adalah pemahaman yang revolusioner dan kontroversial pada masanya, tetapi juga pemahaman yang membawa Syekh Siti Jenar lebih dekat dengan Tuhan dan hakikat kehidupan. Syekh Siti Jenar memusatkan perhatiannya pada ilmu kemarifatan, sebuah cabang ilmu yang berfokus pada pemahaman spiritual dan mistis tentang Tuhan dan alam semesta. Dalam konsep Insun atau aku yang dicetuskan oleh Syekh Siti Jenar, beliau berusaha mengembalikan kesadaran manusia terhadap keaslian mereka, khususnya dalam hubungannya dengan agama. Konsep Insun membuka kesadaran bahwa setiap kehidupan selalu memiliki dua sisi, kebaikan dan keburukan, hidup dan mati, Tuhan dan hamba. Pemikiran Syekh Siti Jenar tentang Tuhan berkaitan dengan konsep manunggaling kaula Gusti. Syekh Siti Jenar menjelaskan hubungan antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan lingkungan dalam konsep ajarannya. Dalam pandangan ini, manusia dipandang sebagai manifestasi Tuhan. Menurut Syekh Siti Jenar, akal bekerja dengan intuisi yang memengaruhi tata aturan formal syariah. Pandangan ini menekankan akal sebagai pedoman hidup. Syekh Siti Jenar memiliki pandangan unik tentang Tuhan. Menurut beliau, Tuhan dan alam semesta adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Beliau berpendapat bahwa orang yang telah mati juga bisa menyatu dengan Allah. Dalam pandangan beliau, cinta dan pelayanan adalah bentuk ibadah yang paling mendasar, karena melalui kebaikan itulah manusia dapat merasakan kehadiran dan keberadaan Allah. Syekh Siti Jenar adalah tokoh unik dalam sejarah spiritual Indonesia. Salah satu aspek yang paling menonjol dari ajarannya adalah pandangan egaliternya, yaitu keyakinan bahwa semua manusia adalah sama dan setara. Beliau merasa sama dengan orang lain tanpa memandang status sosial, kekayaan, atau latar belakang agama. Bagi Syekh Siti Jenar, semua manusia adalah bagian dari Tuhan dan alam semesta, dan oleh karena itu mereka semua adalah sama dan setara. Ajaran ini meskipun sederhana memiliki dampak yang mendalam pada masyarakat sekitarnya. Banyak orang terinspirasi oleh ajaran dan cara hidup Syekh Siti Jenar dan mulai menerapkan prinsip egaliter dalam kehidupan mereka sendiri. Namun, ajaran egaliter Syekh Siti Jenar juga menimbulkan kontroversi. Banyak orang merasa terancam oleh pandangan egaliter tersebut dan menganggapnya sebagai ancaman terhadap struktur sosial dan agama yang ada. Meski demikian, Syekh Siti Jenar tetap teguh pada ajarannya dan terus menyebarkan pesan kesetaraan dan persamaan di antara semua manusia. Ajaran egaliter Syekh Siti Jenar adalah cerminan dari perjalanan spiritualnya yang mendalam dan pemahamannya yang luas tentang Tuhan dan alam semesta. Ajaran ini mengajarkan pentingnya kesetaraan dan persamaan, serta bagaimana kita semua adalah bagian dari kesatuan yang lebih besar. Dalam konteks tasawuf, karomah merujuk pada kejadian luar biasa atau mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada hambanya yang soleh. Syekh Siti Jenar dengan karomahnya menjadi salah satu tokoh yang sangat dihormati dalam sejarah spiritual Indonesia. Syekh Siti Jenar dikenal memiliki karomah yang luar biasa yang memungkinkan beliau melakukan hal-hal yang luar kemampuan manusia biasa. Salah satu contoh karomahnya adalah kemampuannya untuk tiba-tiba muncul di hadapan santri-santri di Gili. Kejadian ini dianggap sebagai bukti dari karomah beliau dan menjadi legenda yang masih diceritakan hingga hari ini. Ajaran-ajaran Syekh Siti Jenar, khususnya tentang kesatuan antara Tuhan dan alam semesta, serta kesetaraan antara semua makhluk, seringkali bertentangan dengan pandangan ortodoks yang berlaku pada masanya. Banyak orang merasa terancam oleh ajaran-ajaran ini dan menganggapnya sebagai bid'ah atau penyimpangan dari ajaran agama yang benar. Dalam perjalanan spiritualnya, Syekh Siti Jenar menghadapi berbagai reaksi dari masyarakat sekitar. Ada yang menghormati dan memuliakan beliau,
Tetapi ada juga yang menolak dan menghukum beliau karena ajaran-ajarannya. Salah satu tokoh yang sangat menghormati dan memuliakan Syekh Siti Jenar adalah Sunan Kudus. Meskipun banyak yang menolak ajaran Syekh Siti Jenar, Sunan Kudus tetap menghargai dan mengakui kebijaksanaan serta kedalaman pemahaman Syekh Siti Jenar tentang Tuhan dan alam semesta. Namun, penghormatan ini tidak menghapus fakta bahwa Syekh Siti Jenar juga menghadapi penolakan dan hukuman. Banyak orang merasa terancam oleh pandangan egaliter dan universal Syekh Siti Jenar, menganggapnya sebagai bid'ah atau penyimpangan dari ajaran agama yang benar. Meskipun dihadapkan dengan penolakan dan hukuman, Syekh Siti Jenar tetap teguh pada keyakinannya. Beliau terus menyebarkan ajarannya dan berusaha menyebarkan pemahaman tentang Tuhan dan alam semesta yang lebih luas dan universal. Ada pandangan yang berpendapat bahwa Syekh Siti Jenar tidak benar-benar mati, melainkan mencapai makom yang disebut manunggaling kaula Gusti atau penyatuan antara hamba dan Tuhan. Sidang Dewan Wali adalah salah satu momen paling karismatis dalam kehidupan Syekh Siti Jenar, di mana beliau menghadapi berbagai tuduhan dan perdebatan mengenai ajaran-ajarannya. Syekh Siti Jenar dihadapkan pada sejumlah tokoh agama dan pemimpin yang berpengaruh, termasuk Sunan Giri, Sunan Bonang, Raden Fatah, dan Sunan Ampel. Namun terdapat beberapa hal yang membingungkan terkait sidang ini. Pertama, menurut kronologi waktu, beberapa tokoh yang disebut sebagai anggota sidang Dewan Wali, seperti Sunan Giri dan Sunan Bonang, sebenarnya sudah meninggal beberapa tahun sebelum peristiwa ini terjadi. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang keabsahan sidang dan keputusannya. Kedua, dalam sidang ini, Sunan Giri dikatakan mengeluarkan pernyataan yang sangat kontroversial. Beliau menyatakan bahwa Syekh Siti Jenar adalah kafir menurut manusia, tetapi mukmin menurut Allah. Pernyataan ini menunjukkan bahwa meskipun Syekh Siti Jenar dianggap menyimpang oleh banyak orang, beliau tetap dihormati dan diakui sebagai seorang mukmin oleh tokoh-tokoh spiritual yang berpengaruh. Konon, setelah dihukum mati, jasad Syekh Siti Jenar berubah wujud dan kemudian dikuburkan di Masjid Agung Demak, sebuah tempat yang sangat penting dalam sejarah Islam di Indonesia. Bagi Syekh Siti Jenar, tidak ada perbedaan antara manusia, binatang, atau seluruh makhluk lainnya, karena semua adalah bagian dari Tuhan dan alam semesta. Akhir hayat Syekh Siti Jenar adalah cerita tentang keberanian dan keteguhan. Ini adalah kisah tentang seorang tokoh yang berani berdiri teguh dalam keyakinannya meskipun harus menghadapi penolakan dan hukuman. Cerita ini mengajarkan kita tentang pentingnya kebebasan berpikir dan berkeyakinan, serta bagaimana kebenaran sering ditemukan di tempat-tempat yang tidak terduga. Hingga hari ini, cerita Syekh Siti Jenar tetap dikenang dan dianggap sebagai inspirasi. Baik teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah Islami berikutnya tetap di channel 1001 Kisah Islami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.